Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Mengabaikan teguran Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika persembahan Kain ditolak oleh Allah, maka hati Kain diliputi dengan rasa marah dan iri hati terhadap adiknya Habel. Karena itu Allah akhirnya memperingatkan Kain akan sikap yang ada di dalam dirinya. Dan ini terdapat di dalam ayat yang kita baca tadi. Allah memperingatkan Kain agar supaya Kain itu menyadari akan dosanya dan kebodohan akan rasa amarah dan iri hati terhadap adiknya Habel, serta juga supaya Kain dapat menguasai diri dan dapat mencegah Kain untuk melakukan tindakan-tindakan dosa yang lebih besar daripada itu. Karena itu di dalam ayat yang ke-7 Allah berkata, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, di sini Allah ingin meyakinkan Kain bahwa sebenarnya ia dapat memenangkan peperangan batin yang terjadi di dalam dirinya saat itu. Tetapi yang ada adalah Kain mengabaikan teguran daripada Allah, sehingga terjadilah dosa yang lebih besar daripada amarah dan iri hati terhadap adiknya Habel. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi akibat dari ia mengabaikan akan teguran dan peringatan Tuhan itu, sehingga Kain mengikuti kata hatinya, dan yang terjadi adalah ia membunuh adiknya Habel. Dan ini adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Seandainya Kain mengindahkan atau menerima teguran dan peringatan Tuhan itu, maka tentu kejahatan yang lebih besar daripada itu, pembunuhan itu, tidak akan terjadi. Saudara, banyak sekali kita pun juga yang seringkali mengabaikan peringatan atau teguran Tuhan dalam hidup kita dan lebih mengikuti kata hati kita. Setiap kali kita mendengarkan khotbah atau membaca buku-buku renungan saat teduh misalnya yang menegur dosa kita, memperingatkan dosa kita, apakah kita menerima teguran itu dan berubah untuk menjadi lebih baik, ataukah kita bersikap sama seperti Kain yang tidak mengindahkan teguran Tuhan atau peringatan Tuhan dan akhirnya kejahatan yang lebih besar terjadi. Ingatlah bahwa teguran Tuhan itu baik bagi kita supaya kita dapat menyadari akan kesalahan kita, tapi yang kedua supaya mencegah kita melakukan tindakan-tindakan dosa yang lebih besar. Kiranya firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita untuk mau terbuka hati kita dalam menerima teguran Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena kami boleh belajar dari Kain bahwa mengabaikan teguran Tuhan adalah hal yang fatal dalam hidup kami. Kiranya Tuhan tolong kami untuk hati kami terbuka untuk menerima teguran-teguran Tuhan supaya dapat memperbaiki diri kami dan mencegah kami melakukan tindakan dosa yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.